Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengunjungi salah satu wali murid dari kelas 8G. Anaknya bernama Budi Pamungkas, Pramudi Putra Pamungkas, kelas 8G. Saya ingin dari hasil perbincangan ini kita menginginkan adanya masukan dengan adanya pembelajaran di rumah yang karena COVID ini dilaksanakan. Jadi COVID ini dilaksanakan kan mulai bulan Maret, tepatnya tanggal 18 Maret sampai dengan bulan ini kita melaksanakan beberapa pembelajaran di rumah atau secara online. Nah, ini kami ingin mengetahui seberapa jauh pembelajaran online itu bisa dilaksanakan dan dampaknya bagaimana, positif ataukah negatifnya bagaimana. Ini adalah Ibu Susmiati Tarmiati. Ibu Tarmiati bertempat tinggal di Desa Montong Sekar, tepatnya kota. Kalau Desa Montong Sekar ya. Desa kan Montong Sekar, kecamatannya Montong. Ya, seperti itu. Kemudian Bu Ati ya, Bu Ati. Kalau kita lihat kan begitu adanya COVID, anak-anak kemudian belajar di rumah, otomatis panjenengan yang hanya ibu rumah tangga kemudian menjadi seorang guru di rumah seperti itu. Dan menurut panjenengan bagaimana pendapatnya? Ya, pembelajaran di rumah ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya ya anak-anak nggak bisa kemana-mana, pulang habis belajar kan otomatis di rumah. Kalau sekolah dia pulang sekolah bisa main kemana-mana. Saya kan nggak tahu, kalau di rumah pelajarannya jadi tahu. Iya. Positifnya gitu, negatifnya yaitu dia nggak bisa sosialisasi dengan teman-temannya, bisa berkumpul-kumpul. Itu negatifnya seperti itu. Kemudian berarti kan kalau seperti saya sampaikan tadi, dari ibu rumah tangga kemudian menjadi guru, tantangannya apa ketika memberikan pelajaran di rumah untuk anaknya? Ya, untungnya anak-anak saya itu kalau dikasih tahu dia tahu, sekali dikasih tahu dia tahu seterusnya. Waktunya belajar gitu. Termasuk anak penurut ya. Termasuk anak penurut. Soalnya anak-anak saya nggak pernah main keluar rumah kalau nggak ada kepentingan. Ya. Kemudian mungkin kan itu penurutnya. Iya. Menurutnya seperti itu karena termasuk golongan anak penurut ya. Kemudian mungkin ada tip-tip atau saran-saran atau sesuatu hal yang perlu dijadikan contoh menurut jenengan, yang mana agar anak itu ketika pembelajaran di rumah itu tetap disiplin dan memiliki semangat belajar. Jadi ada semangat belajar di rumah anak-anak itu bagaimana menurut jenengan agar belajar di rumah itu bersemangat? Kalau anak-anak saya kira bersemangat soalnya dia kan pegangnya HP. Iya. Anak sekarang kan Sering pegang HP. nggak ada hari tanpa HP kan. Kalau sekarang itu menurut saya. Karena kan jadi mungkin ada tip, mungkin kalau misalnya kan otomatis pertama kali begitu, biasanya kalau kebiasaan kan bertatap muka langsung dengan bapak ibu guru, kemudian kalau selama pandemi ini akhirnya kan harus belajar di rumah. Nah, belajar di rumah itu agar anak ini menjadi semangat belajar di rumah itu mungkin salah satunya mungkin kan perlu penyesuaian dulu gitu, perlu penyesuaian atau adaptasi. Pertama-tama bagaimana perasaannya ketika memberikan ada misalnya Budi kemudian tanya pada jenengan, kemudian apakah penyesuaiannya itu kadang-kadang kan kalau kita memberikan pelajaran sendiri di rumah kadang-kadang kan bertengkar dulu dengan anaknya. Menurut jenengan bagaimana? Ya, kalau saya nggak bisa jawab itu saya suruh tanya di aplikasi apa Google apa gitu. Saya kan pembelajarannya
saya dulu sekolah dan sekarang kan udah beda. Nah itu yang Lah menjadikan ya. menjadi masalah kan itu. Nah ya makanya aku coba cari di Google apa gimana kan kamu lebih tahu kan. Iya. Iya. Kan pelajaran ibu dulu kan beda. Nah, Kemudian agar anak ini Tambuti ini belajar di rumah itu enjoy, menyenangkan. Menurut panjenengan apa yang harus dilakukan? ya dia kan kalau di rumah kadang santai, nggak tegang kayak di sekolah kan. Iya, lebih diawasi nyaman. lebih guru, Iya. teman-temannya. Kalau di sekolah kan bisa di rumah dia kan bisa tiduran, bisa sambil duduk, bisa apa kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kami kembali lagi segi positif dan negatifnya ketika pandemi ini bagaimana? Kan berlarut-larut bulan Maret sampai dengan bulan Mei ini beberapa hari, bahkan hari ini pun kita sudah mulai melaksanakan PAT, penilaian akhir tahun untuk kelas 8. Segi positif dan negatifnya bagaimana? Positifnya yaitu anak-anak bisa lebih santai belajarnya kalau di rumah kan. Tetapi negatifnya yaitu tadi tidak bisa bertatap muka dengan guru yang mengajarnya secara langsung, bisa kumpul-kumpul sama teman-temannya. Itu negatifnya. Negatifnya. Kemudian berarti karena kan kalau kemarin kita sudah survei ke anak-anak, ketika kita melaksanakan pembelajaran secara daring, ternyata anak-anak itu entah itu alasan, ya semoga saja tidak, ataukah bagaimana, dari data-data itu dinyatakan bahwa ada beberapa anak yang tidak mengikuti daring, hampir ya kalau di sekolah misal di kelas itu hanya beberapa sebenarnya 5 atau berapa anak yang mengikuti pembelajaran daring itu dengan alasan mereka tidak memiliki pulsa paketan katanya, tidak memiliki pulsa paketan. Kemudian sekolah melalui BOS berinisiatif memberikan pulsa gratis kepada siswa. Menurut panjenengan, bagaimana dampak dari pemberian pulsa gratis dari sekolah itu? Ya bagus memang pemberian gratis pulsa dari sekolah. Kemudian ini mengenai PAT, penilaian akhir tahun ini, ketika melaksanakan PAT secara online, ini kendalanya apa kalau menurut panjenengan dari anak didiknya, ini kendalanya apa ketika melaksanakan pembelajaran secara online? Kendalanya kadang ya sinyalnya itu kadang kurang bagus. Sinyal ya yang menjadi kendala ya, yang menjadi kendala sinyal. Demikian hasil perbincangan kami dan dari salah satu wali murid kelas 8G namanya Tambuti Putra Pamungkas. Nah, semoga dengan hasil perbincangan kami dengan orang tua bisa menjadikan masukan, saran bagi kami selaku pendidik, dan juga seperti hanya tadi pembagian pulsa semoga juga menjadi masukan bagi kami selaku wakil dari sekolah. Semoga kedepannya pembelajaran daring ini dengan pemberian pulsa gratis dan pelaksanaan PAT bisa berjalan dengan lancar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.